Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sasaran operasional kebijakan moneter di Indonesia. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih, apa itu kebijakan moneter? Nah, jadi secara sederhana, kebijakan moneter adalah salah satu alat yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi. Nah, ada 3 tujuan utama dari kebijakan moneter ini, teman-teman, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas harga atau dengan kata lain mengendalikan inflasi, kemudian yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan yang ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Tentu, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Bank Indonesia ini menggunakan beberapa instrumen. Tetapi, pada kesempatan kali ini, saya akan fokus membahas dua yang paling utama, yaitu yang pertama ada pengaturan tingkat bunga, dan yang kedua pengendalian jumlah uang yang beredar. Yang pertama itu ada pengaturan tingkat bunga. Nah, teman-teman, jadi suku bunga ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Saat ini, Bank Indonesia menggunakan suku bunga acuan yang disebut dengan BI 7 Days Reverse Repo Rate atau disingkat dengan BI 7DRR. Cara kerja ini sederhana, teman-teman. Ketika BI menaikkan suku bunga, maka bunga kredit atau deposit ini juga akan ikut naik. Dengan ini, masyarakat atau pelaku usaha akan berpikir 2 kali untuk meminjam uang, karena biayanya menjadi sangat mahal. Artinya, kegiatan investasi atau konsumsi akan ikut turun. Nah, hal ini dapat membantu menurunkan inflasi. Sebaliknya, ketika BI menurunkan suku bunga, maka bunga kredit atau deposit ini juga akan ikut turun. Nah, artinya masyarakat atau pelaku usaha akan lebih tertarik nih untuk berinvestasi atau berbelanja. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap ada resiko inflasi jika tidak dikendalikan dengan baik. Nah, selain itu, suku bunga ini juga berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah kita, teman-teman. Karena saat suku bunga kita naik, maka banyak investor asing tertarik masuk karena keuntungannya besar. Nah, otomatis hal ini dapat memperkuat nilai tukar rupiah kita. Sebaliknya, ketika suku bunga kita rendah, maka banyak nih investor yang akan menarik dana mereka. Dan hal ini dapat melemahkan nilai tukar rupiah kita. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada pengendalian jumlah uang yang beredar. Nah, teman-teman, selain mengatur suku bunga, Bank Indonesia ini juga mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenapa sih uang yang beredar ini harus dikendalikan? Karena jika uang yang beredar terlalu banyak, maka akan menyebabkan inflasi. Harga-harga barang naik, daya beli masyarakatnya meningkat, tetapi suplainya terbatas. Sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar ini terlalu sedikit, maka akan memperlambat kegiatan konsumsi kita atau kegiatan ekonomi kita, karena daya beli masyarakatnya berkurang juga. Nah, untuk mengatur jumlah uang yang beredar, Bank Indonesia ini menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu ada pengaturan suku bunga. Seperti yang saya jelaskan tadi, suku bunga ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang kedua bisa melalui OPT atau operasi pasar terbuka. Jadi di sini Bank Indonesia ini bisa menjual dan membeli surat berharga. Ketika BI membeli surat berharga, maka uang akan masuk ke pasar. Artinya, uang yang beredar di masyarakat juga akan banyak. Sebaliknya, ketika BI menjual surat berharga, maka uang akan ditarik dari pasar dan jumlah uang yang beredar juga akan ikut berkurang. Kemudian yang ketiga yaitu ada bisa melalui GWM atau Giro Wajib Minimum, yaitu cadangan minimum yang wajib disimpan bank-bank ke Bank Indonesia. Artinya, ketika Bank Indonesia menaikkan GWM, maka bank itu mempunyai lebih sedikit uang untuk diedarkan di masyarakat. Sebaliknya, ketika Bank Indonesia menurunkan GWM, maka uang yang beredar di masyarakat juga akan ikut bertambah. Sekian video penjelasan materi tentang sasaran operasional kebijakan moneter di Indonesia dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!